Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Dava Hikari, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan atau bercerita mengenai prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi. Jadi prinsip-prinsip ini ada 12. Jadi sehingga saya akan menjelaskan satu persatu berserta contohnya agar kalian tuh paham dengan apa prinsip dari ilmu komunikasi. Pasti seru sini. Yang pertama itu adalah suatu ilmu komunikasi itu suatu proses simbolik. Nah, simbolik, dari kata simbolik kita udah bisa tahu di mana simbol menyatakan sebuah makna dari suatu simbol. Contohnya seperti ini. Misalnya ada lampu merah, kuning dan hijau. Itu merupakan simbol ilmu komunikasi di mana kita tahu bahwa kalau misalnya lampu merah itu adalah stop. Tanpa orang kita ketahui juga tahu kan lampu merah itu stop, lampu kuning itu hati-hati, dan lampu hijau jalan, ya kan. Terus juga ada jempol ke atas nih, kayak gini. Misalnya, kalian apa kabar? Udah bisa kan? Nah, itu artinya dia bilang oke. Nah, semua orang mengetahui itu bahwa jempol itu adalah oke tanpa harus berkomunikasi. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Jelas. Setiap orang itu mempunyai potensi komunikasi karena setiap hari itu pasti berkomunikasi dengan orang-orang, ya kan. Jadi misalnya kalau misalnya semua berpotensi itu kayak misalnya secara tidak langsung ataupun secara langsung juga bisa. Seperti kita komen di Instagram secara tidak langsung. Kita komen misalnya saya mengkomentari chat orang gitu. Mengomentari postingan orang. Walaupun tujuan saya untuk mengomentari orang itu, tapi orang lain juga bisa membalas komentar saya sendiri gitu loh. Nah, itu yang dimaksud di mana ilmu komunikasi itu berpotensi bagi setiap orang gitu. Terus yang ketiga itu adalah komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, ini tuh bisa dilakukan maupun verbal dan non verbal. Kayak misalnya ngomong di telepon, terus menegur teman. Nah, itu adalah komunikasi dimensi isi dan dimensi hubungan. Terus yang keempat itu adalah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Nah, ini tuh dilakukan dari tidak sengaja dan sadar serta terencana gitu. Jadi kayak kita merencanakan sesuatu gitu, kayak terencana aja gitu. Kayak misalnya sebelum jalan nih saya udah mikir duluan nih kayak, ntar sampai di tongkrongan nih saya bakal ngomong apa nih gitu kan. Saya bakal mau bicara apa nih gitu kan, di tongkrongan mau bicara ini gitu. Nah, itu adalah dimensi tingkat kesenjangan kayak sadar serta terencana gitu. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi di dalam konteks ruang dan waktu. Of course ya, komunikasi ini terjadi di ruang dan waktu. Kayak misalnya terjadi sesuai dengan tempatnya gitu loh dan waktunya gitu. Kayak misalnya komunikasi di pasar. Kayak misalnya saya pagi ini ke pasar. Terus saya ngomong sama orang pasarnya itu. Bu, saya beli 2 ikan ya, Bu. Nah, itu adalah komunikasi di ruang dan waktu. Ruang waktunya ke pasar, ya mayoritas pasar dibuka pagi kan. Jadi ruang waktunya itu adalah pagi hari. Dan ruang tempatnya itu adalah di pasar. Ada juga kayak misalnya komunikasi, ilmu komunikasi yang berkaitan dengan ruang dan tempat itu kayak di ruang dan waktu itu kayak di pemakaman. Tentu saja kalau misalnya kita ke pemakaman, orang itu kan pakai baju hitam kan. Mayoritas memakai baju hitam. Jadi kalau misalnya orang udah di kuburan terus memakai baju hitam, itu melambangkan komunikasi bahwa menyatakan bahwa mereka itu sedang melayat. Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang keenam, yaitu ilmu komunikasi atau komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi gitu loh. Jadi kayak secara tidak langsung perilaku manusia itu minimal secara parsial itu bisa diterka gitu loh, bisa ditafsirkan, bisa dipikirkan gitu loh, bisa diramalkan gitu loh. Kayak misalnya saya nabrak mobil nih, kayak pernah waktu itu. Jadi kayak waktu itu saya nubruk mobil ya kan, depan. Karena saya maksudnya belum punya penghasilan sendiri, walaupun saya udah cukup umur, udah punya SIM, tapi belum punya penghasilan sendiri untuk mengganti, ya kan. Nabrak mobil orang tua pula, ya kan. Jeder. Pas perjalanan pulang, itu saya memikirkan gitu loh. Kayak saya memprediksi bahwa pas sampai di rumah tuh, gimana nih, kayaknya sampai di rumah nih
bakal kena tegur nih sama orang tua gitu. Jadi ilmu komunikasi itu bisa diramalkan gitu loh kalau dengan prinsip yang dikemukakan ini, yang prinsip ke-6. Prinsip yang ke-7 yaitu komunikasi itu bersifat sistemik yang menyangkut dua hal, internal dan eksternal. Contohnya tuh seperti apa sih? Kalau misalnya internalnya misalnya gini, mengatakan di dalam hati tuh kayak misalnya ada orang nih marah-marah nih, teman saya misalnya marah-marah nih kan, lagi naik mobil itu. Duh, ini orang marah-marah mulu naik mobil, sabar aja gitu loh, nggak bisa sabar gitu. Nah, eksternalnya adalah bagaimana cara saya untuk mengutarakan bahwa jangan marah-marah dong, santai aja, tapi tidak menyinggung teman saya kan, bisa aja kayak, jangan marah-marah dong, masa gitu dong marah. Nah, jangan sampai gitu, siapa tahu dia tersinggung. Nah, bagaimana cara saya untuk berbicara dengan dia secara eksternal itu agar dia tidak tersinggung sama sekali. Kayak misalnya, udah bro, gak usah marah-marah lah, santai aja, khilaf aja, harus taking positif aja gitu loh. Ya, itu contohnya yang ke-7. Prinsip yang ke-8 itulah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif lah komunikasi. Of course juga ini of course ini. Karena kenapa? Jadi misalnya latar belakang saya, misalnya saya lama di Jakarta gitu kan. Lalu saya misalnya ke Kalimantan Selatan nih kayak tempat saya sekarang. Terus tiba-tiba saya ketemu orang yang berasal dari Jakarta juga, otomatis langsung nyambung, kayak ngobrol langsung fluent gitu, langsung lancar gitu loh, kayak lu gimana? Oh ya gini, gua gini nih. Tinggal di mana lu bro? Ya, pasti lancar lah. Jadi karena sesuai dengan latar belakangnya tuh, jadi sama aja gitu. Jadi kayak punya ikatan batin gitu loh, karena di tempat yang sama pasti langsung banyak tuh topik-topik yang muncul tuh. Lu tinggal di mana? Oh di situ ya, gue pernah di situ, teman gue pernah tinggal di situ. Nah gitu gitulah pokoknya ya. Itu yang prinsip yang ke-8. Lalu prinsip yang ke-9 itu adalah komunikasi bersifat non sekuensial. Apa sih ini maksudnya? Yaitu pasti ini melibatkan respon dan tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang kita sampaikan itu diterima oleh penerimanya gitu loh. Jadi nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu loh. Jadi masyarakat atau orang yang menonton, yang mendengarkan kita memberi pesan itu masuk gitu loh, apa mereka ngerti gitu apa yang disampaikan oleh pembicaranya. Contohnya misalnya dalam satu rapat kecil nih, misalnya saya sebagai ketua pelaksana misalnya, lalu di situ saya memberi arahan dan lain-lain, kalian nanti harus gini ya, pokoknya kita harus start jam segini, nggak boleh telat. Bagian PDD siapkan alat-alatnya untuk mengambil gambar. Bagian acara siap-siap, jangan sampai salah nanti, jangan gugup. Bicarakan baik-baik dengan partnernya, atau misalnya komunikasi dengan MC di panitia acara dan sebagainya. Nanti pas sudah selesai rapat kecil itu, saya tanya, di sini udah ngerti semua kan job-jobnya? Udah nggak ada yang bingung-bingung lagi. Terus pada bilang, oke sip, udah mengerti. Nah berarti mereka tuh semua paham akan arahan yang saya berikan kepada mereka gitu. Itu adalah yang ke-9. Lalu yang ke-10 itu adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional. Nah ini tuh dimana proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Contohnya misalnya gini, saya lagi ke mall nih misalnya. Ke mall lihat HP nih. Awalnya saya nggak mau ngebeli HP itu, tapi karena dipengaruhi dengan prosesual dan transaksional, kayak orang itu mempengaruhi saya, kayak Pak ini tuh kinerja handphonenya bagus Pak, dan lain-lain, 50 menit dia jelasin misalnya. Akhirnya saya tergerak hati saya untuk, wah kayaknya bagus nih karena dia ngejelasinnya sesuai dengan apa yang saya harapkan juga. Akhirnya saya beli. Nah itu, jadi dimana dinamis itu maksudnya bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi pemikiran saya yang awal tidak mau beli HP, pada saat itu tiba-tiba karena diberi informasi tentang HP tersebut, akhirnya saya membeli HP itu gitu loh. Terus yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Nah, di mana kejadian yang tidak dapat terulang kembali atau diubah. Misalnya ada berita hoax nih tentang misalnya vaksin bisa membunuhmu gitu loh. Vaksin terbukti, vaksin itu ternyata nggak efektif, bisa membunuh orang yang punya
yang punya ini apa daya tahan tubuh yang kurang, bisa ngebunuh orang karena udah selesai habis vaksin. Orang habis vaksin kok bisa meninggal. Nah, akhirnya karena tersebar hoax-hoax bahwa vaksin itu membuat orang meninggal, membuat orang-orang yang mendengar kabar tersebut itu percaya dan tidak mau melakukan vaksin. Nah, itu adalah komunikasi bersifat irreversible. Jadi paradigma orang itu nggak bisa berubah dari situ karena sudah dari awal itu dikasih tahu bahwa vaksin itu membunuh gitu loh. Karena hoax tersebut akhirnya orang-orang yang lain mengikuti dari sarannya yang berita yang pertama kali mereka dengar. Nah, dengan arti irreversible itu dimana kalau sudah tahu berita dari awal itu susah mengubahnya kembali ke jalan yang lurus gitu loh. Jadi penentuan kejadian yang pertama itu menentukan sekali terhadap ke belakangnya gitu loh. Terus yang terakhir yaitu ilmu komunikasi atau komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi komunikasi itu bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi apa ya? Contohnya tuh kayak misalnya bisa karena struktural gitu loh. Jadi bukan serta-merta bahwa komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Kayak misalnya karena struktural, terus etnis yang sudah ada itu membuat suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh komunikasi karena udah ada dari dulu gitu loh. Nah, itu adalah prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap prinsip-prinsip ini. Semoga kalian paham dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan prinsip-prinsip yang saya kemukakan. Terima kasih.